muda gitu kan, Iya, mudi gitu, hijrah gitu iya, kan. Ini tiga kata yang mungkin saling iya, berkaitan. Dia muda, tapi mudi gitu kan iya. dalam hijrahnya gitu. Mudik. Ya kadang istiqomah, Iya, kadang tidak gitu kan. iya, Kadang sering terbawa arus. Nah, menjaga iya. keistiqomahan dan barangkali ada tipsnya untuk para pemuda hijrah saat ini. Baik. Sebelumnya saya flashback sedikit ya tentang akhir-akhir ini memang sekitar 5 tahun saya bersama dengan para pemuda-pemudi sampai ke wilayah Kabupaten Ujung Pangandaran. Nah, jadi dulu saya sempat berpikir bagaimana saya mendakwahkan agama ini, bagaimana ilmu Allah bisa saya lisankan, terutama di kampung saya. Sementara ada begitu banyak para alim, para ulama di kampung saya sendiri. Di saat kebuntuan itulah pada akhirnya Allah menghadirkan satu kasus, satu permasalahan di anak muda tentang narkoba. Hmm. Dan mereka ngeklik aja gitu ketika saya mencoba untuk mendekati mereka, terus proses permasalahannya sampai dengan selesai tuntas seluruhnya. Di sanalah mulai mereka membuka. Apa yang mereka buka? Dia bilang tidak ada satu pemuka agama pun yang mendekati kami. Hmm. Ini yang pada akhirnya saya merasakan empati yang luar biasa dan mendapati, oh Allah bari jalan itu di sini kayaknya. Eksistensi dakwah saya. Ternyata saya mencoba menggali tentang karakteristik di usia-usia yang labilitasnya tinggi gitu. Iya. Pada akhirnya menemukan satu jawaban, oh pantas banyak orang yang tidak mau mendekat karena memang modal secara finansial juga tidak sedikit dengan anak muda itu. Waktu yang harus Waktunya, diluangkan pun iya, memang waktu. tidak sedikit. Waktunya memang harus benar-benar luang. Finansial kitanya juga merogoh koceknya luar biasa. Itu harus ada diskusi dulu dengan orang rumah gitu. Oh, harus Tentang siap itu. keuangan ya. Karena memang anak muda seringkali selalu kebaikan ulama itu dilihat dari sisi finansial. Oh, Itu. Sampai akhirnya mengocek dana, benar-benar mengocek dana dalam-dalam. Nasi mereka makan. Itu jadi penghargaan, jadi value added buat mereka. Kita jadi punya nilai. Tapi itu di awal. Sampai akhirnya saya merumuskan dengan Ustadz Ridwan. Merumuskan, ini harus jadi tahapan. Ini tidak bisa berlangsung terus-menerus seperti ini. iya. Harus ada tahapan berikutnya. Nah, sampailah tiba pada satu kondisi di mana hadirlah wilayah rasa empati, berangkat empati yang tinggi. Di setiap kajian kami selalu diadakan muhasabah. Jadi kajiannya itu tidak dibuat lama. Kita membuat durasi 45 menit itu sepaket kajiannya dulu, kedua muhasabah, Iya. ketiga doa. Jadi kajian tidak lama. Akhirnya sebelum mereka merasa jenuh, udah selesai gitu. Jadi jangan sampai begitu dia stuck merasa bosan nih, ngebosenin gitu. Jadi belum sampai di sana udah kelar gitu. Nah, udah beres. Jadi alhamdulillah. Itu pun memang alhamdulillah. Terus dirumuskan. Jadi pengajian itu durasinya 20 menit. Sisanya kita muhasabah. Nah, karena anak muda banyak yang menggandrungi pada sisi musik, saya pun sering kali menghadirkan muhasabah itu dengan instrumental. Karena lebih dapat gitu tadi. Iya, lebih iya. dapat ke mereka. Ke-feel anak Iya, mudanya ya. ngefeel banget karena ada gitaris gitu ya, di sana ada vokalis. Jadi ketika instrumen masuk, langsung ini kesaksian. Begitu instrumen Ada. didengarkan, langsung ngeklik ke hatinya. Penuh kesahduan, ia pun dalam kondisi kenikmatan. Nah, disitulah pada akhirnya begitu selesai ada yang mendekat, ingin terus dalam tarbiyah, dalam bimbingan. Ada yang ngejos nih, sampai 4 bulan, 5 bulan, di bulan ke-6 dia menghilang. Tapi saya pahami itu. Begitulah labilitas yang terjadi gitu di anak muda. Dan saya sering berdoa ketika mereka mulai tidak hadir di majelis. Selalu berdoa ingin mereka bersama kembali.
ingin mereka bisa seperti sebulan yang lalu. Tapi alhamdulillah seringkali 3 bulan, 4 bulan balik lagi. Tiba-tiba Arijal, saya seorang pendosa yang telah meninggalkanmu, gitu. Jadi datang lagi. Saya terima aja karena memang saya itu menghadapi muda-mudi. Jadi kalau saya baperan, bagaimana yang saya bawa gitu. Oh, gitu.